Oke, nih kalau lupa nih nama saya kasih tahu. Ini adalah Eran Kias. Panggil aja Pak Eran lah. Ya, Pak Kias jangan lah, nggak enak Pak Kias. Pak Eran aja panggil ya. Oke. Next, di video kali ini saya ingin membahas mengenai inti dari bab kita hari ini. Tapi dasar banget, maksudnya dasar banget. Kamu kalau nggak paham materi ini, udah ke bawahnya pasti nggak akan bisa. Jadi wajib kamu kuatkan dasar kamu di materi ini. Nilai mutlak. Apa Pak nilai mutlak Pak? Nilai mutlak itu makna dulu kita lihat. Nilai mutlak itu artinya apa? Selalu positif. Jadi artinya nilai mutlak dia nggak pernah negatif. Dia pasti positif. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari kamu selalu tahu yang namanya nilai mutlak positif itu. Contoh gini, jarak. Nah, jarak ada nggak jarak negatif? Nggak ada. Panjang ada nggak panjang negatif? Nggak ada. Berapa panjang spidol ini? Oh, negatif 5 Pak. Gimana caranya negatif 5 spidol ini caranya panjangnya? Nggak ada. Nggak ada dia jaraknya panjangnya negatif itu. Karena jarak panjang itu selalu positif. Maka artinya nilai mutlak selalu positif. Konsep inilah yang mendasari awalnya pengembangan ke bawahnya itu yang masalah jarak, masalah panjang, luas, dan sebagainya. Oke, ini maknanya selalu positif. Di matematika tidak ada namanya makna, adanya definisi. Apa Pak definisi nilai mutlak? Nih, definisi nilai mutlak bentuknya itu kurung tapi tegak gini kurungnya. Harga mutlak X atau nilai mutlak X dia punya dua nilai. Apa yang pertama adalah X, yang kedua min X. X ini untuk X lebih dari sama dengan 0, yang min X ini berarti untuk X kurang dari 0. Oke, dari definisi ada beberapa yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, X ini dari mana Pak? Ini adalah apapun yang ada di dalam nilai mutlak. Berarti kalau dalam nilai mutlaknya A, maka ini A sama A. Kalau ininya P, maka ini semuanya P. Paham? Yang pertama. Yang kedua, ini ada tanda sama dengan, di bawahnya nggak ada. Pak, selalu di atas Pak? Enggak sih. Jadi boleh milih, boleh di atas, boleh di bawah. Tapi biasanya di buku-buku yang ada di Indonesia, saya bicara Indonesia, negara kita, itu selalu melihat tanda sama dengannya ada di atas. Jadi kita samain aja ya, tanda sama dengannya ada di atas. Dan tidak boleh di atas sama dengan, bawah sama dengan, tidak boleh. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus salah satu aja. Paham ya? Oke, kita contoh yuk. Misalkan, contohnya definisikan. Oke. Definisikan. Oke, yang pertama A. Misalnya ada nilai mutlak X min 3. Kemudian B ada nilai mutlak 2X plus 6. Kemudian yang C ada nilai mutlak berapa enaknya? 3X plus berapa? 7 Nah, plus 7. Oke. Kita definisikan yuk. Yang pertama, nilai mutlak X min 3 dia akan sama dengan dia punya dua nilai. Yang pertama apa? X min 3, yang kedua min X min 3. Nah, ini maksud saya nih ya. Kalau yang ininya X berarti ini juga pasti X, tinggal atasnya plus, bawahnya adalah min. Berarti kalau yang ininya X min 3, ini X min 3, ini X min 3, ini min. Paham? Oke. Kemudian Pak, yang di sininya. Nah, yang di sininya apa? Kita nggak tahu nih. Awalnya ini berarti dia ada X min 3 lebih dari sama dengan 0. Karena ininya di sininya X kan? X min 3 lebih dari sama dengan 0. Kalau kita uraikan, maka dia ada X lebih dari sama dengan 3. Nah, inilah yang kamu taruh di sini. Maka dia ada X lebih dari sama dengan 3. Bawahnya nggak usah begini lagi, nggak usah. Langsung balik aja, Kalau dia lebih dari sama dengan, maka di sininya ada X kurang dari 3. Selesai. Udah. Pak, ini Pak definisi nilai mutlak ya? Definisi dari nilai mutlak X min 3. Oke, yang pertama A. Sekarang yang B. Yang B ada nilai mutlak 2X plus 6. Dia akan sama dengan, dia punya dua nilai. Yang pertama apa Pak? Ada 2X plus 6. Yang kedua min 2X plus 6. Ingat, atas positif, bawah negatif. Yang ini, nah, ininya kita nggak tahu apa nih. Maka pertama kamu ambil aja dulu 2X plus 6 lebih dari sama dengan 0. Persamaan pindah, maka dia ada 2X lebih dari sama dengan negatif 6. Kemudian ada X, dia lebih dari sama dengan, di sini negatif 3. Gini ya. Nah, jadi artinya di sini kamu punya ada X lebih dari sama dengan negatif 3. Bawahnya nggak usah dihitung, langsung balik tandanya, berarti X kurang dari negatif 3.
Paham? Paham ya? Yes. Kemudian yang C. Yang C saya ganti soalnya biar agak seru sedikit. Yang C saya ganti soalnya, saya ganti jadi 9 dikurangi sama 3x. Oke. Nilai mutlak dari 9 dikurangi sama 3x, dia ada dua nilai. Yang pertama apa Pak? Yang pertama 9 dikurangi 3x, yang kedua min 9 dikurangi 3x. Lalu kamu punya di sininya. Nah, ini apa nih? Berarti kalau kita mau nyari yang di sini, langkah pertama yang harus dilakukan apa? 9 dikurangi 3x, dia lebih dari sama dengan 0. Oke, tidak luas. Min 3x, dia lebih dari sama dengan min 9. Maka kamu punya x-nya, awas hati-hati, kurang dari sama dengan 3. Kurang dari sama dengan 3. Kenapa Pak? Ingat video sebelumnya saya pernah jelaskan bahwa kalau dibagi sama negatif maka tandanya berubah. Tadinya lebih dari berubah jadi kurang dari, karena depan x-nya negatif. Jadi kamu punya di sini apa? X kurang dari sama dengan 3. Nah, bawahnya nggak usah pakai beginian, balik aja langsung. X lebih dari sama nggak pakai sama dengan ya. X lebih dari 3. Selesai Pak? Selesai. A selesai, B selesai, C selesai. Ini namanya definisi nilai mutlak. Definisi. Paham ya? Oke, lanjut lagi. Kita masuk ke contoh-contoh soal. Yuk. Soal yang pertama, contoh 1. Contoh 1 ini begini, kalau misalkan kamu punya ada nilai mutlak dari min 5, berapa nilainya? Udah ini mah gak usah mikir, gak usah pakai definisi begitu, langsung aja dia 5. Paham? Langsung 5, karena nilai mutlak itu maknanya selalu positif. Nah, lalu nilai mutlak dari 4 dikurangi sama 10. Nah, nggak usah pakai definisi, kenapa? Angkanya jelas, ada 4, ada 10. Berapa 4 kurangi 10? Min 6. Min 6 negatif, positif, negatif. Sedangkan nilai mutlak harus positif, maka dia akan sama dengan 6. Paham ya? Paham dong pasti. Lalu ada nilai mutlak dari akar 10. Akar 10 dikurangi sama 4. Nah, lah Pak, ini ada akar-akaran Pak. Emang kita bisa cek Pak? Bisa banget. Ini akar 10 kurangi 4, dia akan berubah jadi apa? 4 dikurangi sama akar 10. Kok bisa berubah Pak? Ya perhatikan aja, 4 sama akar 10 gede mana? Gede 4 dong. Ya, 4 itu kan akar 16. Akar 16 sama akar 10 ya gede akar 16. Paham ya? Makanya kita balik biar nilainya kok positif. Oke, lanjut. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini berkaitan dengan begini misalkan. Untuk ada syaratnya, ada syaratnya. Untuk A lebih dari sama dengan 5, nilai mutlak dari 2A min 4 ditambah sama 3A min 10 akan setara. Setara dengan, jadi intinya kita sebenarnya gini, intinya nomor contoh 2 ini kita membongkar nilai mutlak ini, kita ngebuka nilai mutlak ini biar nggak ada mutlak, tapi dengan catatannya apa? Syaratnya A-nya lebih dari sama dengan 5. Caranya apa? Definisikan. Kalau matematika kamu nggak pakai definisi nggak bisa, maka kamu definisikan. Artinya nilai mutlak 2A min 4 dia akan sama dengan ada 2. Yang pertama 2A min 4 dan min 2A min 4. Oke, yang ini gimana Pak? Yang ini kita belum tahu. Maka pertama kita punya apa? 2A min 4 lebih dari sama dengan 0, 2A-nya lebih dari sama dengan 4, A-nya lebih dari sama dengan 2. Maka di sini kamu punya ada A lebih dari sama dengan 2. Yang ininya berarti langsung balik ya, A-nya kurang dari 2. Oke, sedikit trik. Kalau misalkan kamu udah paham, misalkan maksud kamu nih, kamu udah langsung bisa nentuin yang ini di mana. Ini nggak usah kamu potret lagi, langsung aja tulis, paham ya? Jadi langkah ini itu hanya untuk kalau kamu tuh masih bingung ininya apa sih Pak, gitu loh. 2A min 4 dari mana Pak? Dari sini, dari yang dalam mutlak. Paham ya? Jadi pokoknya kalau kamu sudah bisa langsung ke A yang sini, maka ini nggak usah lagi kamu tentukan, nggak usah lagi kamu potret lagi. Oh, langsung bisa mikir, oh hanya lebih dari 4, ya sudah langsung tulis, nggak usah pakai ini. Paham?
Ya, begitu pula yang lainnya. Oke, next. Nah, sekarang perhatikan, kita punya untuk yang A ini ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, A-nya lebih dari sama dengan 2. Kondisi yang kedua, A-nya kurang dari 2. Sekarang di soal, pengennya itu adalah A-nya lebih dari sama dengan 5. Menurut kalian, untuk A lebih dari sama dengan 5, apakah dia memenuhi kondisi pertama atau dia memenuhi kondisi kedua? Bingung nggak? Oh, bingung. Ini saya jelasin. Bingungnya, misalkan kalian bingung, misalnya kalian bingung. A lebih dari sama dengan 5. Ambil dia satu angka deh. Berapa sok pengennya? 10. Ya nggak? A lebih dari sama dengan 5, ambil 10. 10 itu apakah dia lebih dari 2 atau kurang dari 2? Oh, lebih, Pak. Ya udah. Berarti A lebih dari sama dengan 5 itu masuk ke kondisi yang pertama. Nanti kamu ambil angka lain 7. Lebih dari sama dengan 5 berapa? 7. 7 apakah lebih dari 2 atau kurang dari 2? Lebih dari. Selalu masuk ke kondisi yang pertama. Paham? Jadi artinya kesimpulannya apa? Untuk A lebih dari sama dengan 5 dari soal ini, maka nilai mutlak dari 2A min 4 ditambah sama 3A min 10 itu akan sama dengan, nah, perhatikan, tadi kita pakainya ambilnya yang atas kan? Yang A lebih dari sama dengan 2 kan? Berarti ambilnya yang positif. Dia 2A min 4 ditambah 3A min 10. Pak, yang bawahnya enggak, Pak? Yang enggak, kan dia enggak di nilai mutlak, bos. Nilai mutlak itu cuma yang di sini doang. Maka yang ini nggak usah diapa-apain, tulis ulang aja, ya. Jadi kamu menghitung berapa dia? 5A dikurangi sama 4 ke 14. Selesai belum, Pak? Selesai, sudah. Paham nggak? Paham dong. Anak Anda mah pintar-pintar, coy. Contoh lagi ya, biar kalian lebih paham ya. Contoh 3. Contoh 3. Misalkan untuk A kurang dari 3, maka nilai mutlak dari berapa enaknya? 2A. Jangan 2A, bosan 2 lagi. 3 aja ya. 3A min 15 dikurangi sama 4A tambah 2. Nah, ini setara dengan Pak, langkah pertama nih kan? Langkah pertama ya, Pak? Definisikan. Jangan lupa definisi nilai mutlak. Makanya sebelumnya saya bilang nilai mutlak definisi harus kuat kamu. Yuk, definisikan. 3A min 15 itu ada dua kemungkinan ya. Apa aja kemungkinan pertama? 3A min 15, yang kedua min 3A min 15. Maka dari sini kita punya berapa nih? Kalau kalian nggak tahu ini berapa, biasa 3A min 15 lebih dari sama dengan 0, berarti 3A nya dia lebih dari sama dengan 15, berarti kamu punya A nya dia lebih dari sama dengan berapa, coy? 5. Maka di sini A nya lebih dari sama dengan 5. Yang bawah nggak usah mikir, balik aja tandanya. A kurang dari 5. Kunci. Kunci. Untuk A kurang dari 3. Menurut kalian apakah masuk atas atau bawah? Pasti masuknya ke bawah. Yes. Karena A nya kurang dari 3, di sininya kurang dari 5, ya pasti. Masukin A, gini deh, ambil aja deh A nya berapa sok mau pengennya. Kurang dari 3, A nya ambil 0. Apakah 0 lebih dari 5 atau 0 lebih kurang dari 5? Ya jelas kurang dari 5, maka dia ambil yang di bawah. Artinya, untuk A kurang dari 3, maka harga yang mana? Yang ini ya soalnya. Nilai mutlak dari 3A min 15 dikurangi sama 4A plus 2 akan sama dengan, akan sama dengan apa tadi? Sama dengan, nah karena ambilnya yang di bawah sini, berarti nilai mutlaknya berubah jadi negatif, gitu ya. Jadi kamu punya negatif dalam kurung 3A kurangi 15 dikurangi 4A ditambah 2. Kurungnya buka, bongkar, min 3A plus 15 dikurangi 4A plus 2. Min 3A, min 4A, min 7A tambah 17. Oh, udah selesai. Sudah selesai. Gampang kan? Simple kan? Simple. Gak ada yang susah kok di matematika tuh. Yes. Oke. Ini kayak saya rasa 3 contoh. Ini bukan 3 contoh ya. Ya 3 contoh ini kayak saya rasa cukup untuk definisi nilai mutlak. Ya. Silakan kalian pelajari lebih lanjut lagi. Contoh-contoh soalan yang lebih lanjut untuk latihan mandiri kalian nanti akan di-share oleh guru-guru kalian masing-masing. Ya, silakan pelajari lebih baik lagi. Jangan sampai hanya puas dengan penjelasan yang ada di sini, karena penjelasan saya di sini hanya sebagai dasar doang. Oke, sampai ketemu lagi nanti di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.